Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya selamat datang di channel ini. Dan kedepannya channel ini akan membahas satu tema besar, yaitu tema tentang pemilu, dengan judul mengungkap praktik kecurangan dalam pemilu 2024 dan pengaruhnya terhadap demokrasi Indonesia. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan membahas sejarah pemilu serta hal-hal yang harus kalian ketahui tentang pemilu. Pemilihan umum atau yang kita sebut pemilu merupakan rangkaian demokratis untuk memilih calon wakil rakyat ataupun pejabat pemerintah seperti presiden dan wakilnya, juga anggota DPR, anggota DPD, dan untuk memilih anggota DPRD yang ada di Indonesia. Mereka dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia dengan cara melakukan pemungutan suara di TPS atau tempat pemungutan suara. Pemilihan umum atau pemilu ini sudah beberapa kali dilaksanakan secara langsung di Indonesia. Dilaksanakan secara perdana pada 29 September 1955 atau tepatnya 10 tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pemilu perdana tersebut ditetapkan sebagai pemilu yang paling demokratis dibandingkan pemilu-pemilu yang setelahnya. Ada beberapa alasan mengapa pemilu tahun 1955 dinobatkan sebagai pemilu yang paling demokratis. Di antaranya karena pemilu 1955 dilakukan dengan bebas dan jujur serta tanpa paksaan. Pemilu pada tahun tersebut juga bersih dari politik uang atau yang biasa dikenal dengan sebutan serangan fajar yang marak terjadi pada pemilu-pemilu setelahnya. Disebutkan dalam Undang-Undang Pasal 3 Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, disebutkan beberapa prinsip yang harus terpenuhi dalam pemilu, yaitu jujur, proporsional, terbuka, profesional, tertib, akuntabel, berkepastian hukum, efisien, adil, efektif, dan terakhir, mandiri. Prinsip-prinsip inilah yang seharusnya selalu ada dan terpenuhi dalam setiap ajang pemilu. Jika prinsip-prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka pemilu tersebut tidak bisa dianggap baik-baik saja. Dengan kata lain, telah terjadi kecurangan dalam pemilu tersebut. Hal seperti inilah yang sangat memprihatinkan di negara kita, yang dimana dapat merusak kedaulatan rakyat dan keadilan demokrasi. Karena pemilu bukan hanya ajang politik bagi rakyat untuk memilih pemimpin saja, dan juga melihat dan mengawasi pemimpin yang terpilih dalam pemilu merupakan pemimpin harapan rakyat yang benar-benar mampu memajukan bangsa dan negara. Maka dari itu harus dilakukan dengan jujur, adil, dan transparan. Untuk melihat dan mengawasi bahwa pemilu berjalan dengan semestinya, maka masyarakat harus tahu apa sajakah praktik kecurangan yang biasa dilakukan oleh para calon yang menyalonkan dirinya dalam pemilu. Karena banyak hal yang kini menjadi lumrah dalam pemilu, tapi sebenarnya hal tersebut merupakan salah satu praktik kecurangan yang dibungkus oleh para mafia politik agar dapat terlihat halus dan menarik, sehingga dengan mudah dapat mengelabui masyarakat awam. Yang tentu hal ini akan mempengaruhi keobjektivitasan dalam pemilihan terganggu. Banyak sekali contoh praktik kecurangan yang sering terjadi dalam ajang pemilu, seperti praktik kecurangan yang terjadi pada masa Orde Baru yang merupakan pemilu kedua dalam sejarah Indonesia, di mana rezim Soeharto kala itu secara halus memaksa para pegawai negeri sipil untuk mendukung Partai Golkar dengan cara melarangnya mengikuti partai manapun, lalu membentuk Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri dan menjadikannya wadah yang hanya bisa mereka ikuti saat itu. Yang ternyata Korpri akhirnya diakui sebagai bagian dari Partai Golkar yang tentu membuat menang mutlak pada saat itu. Bahkan pemilu 2024 yang sudah terlaksana belum lama ini menyimpan banyak bukti bahwa mafia politik banyak melakukan praktik kecurangan di dalamnya dan membuat rugi banyak pihak, terutama rakyat, karena hilang dan hancurnya demokrasi hanya demi kepentingan para mafia politik yang nanti akan diungkap tuntas terkait berbagai praktik kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024 di dalam channel ini. Tentu kecurangan-kecurangan dalam pemilu ini bukanlah hal yang sepele, melainkan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap demokrasi di Indonesia.
Praktik-praktik kecurangan ini tentu dapat merusak segala fondasi demokrasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Kecurangan dalam ajang pemilu merupakan ancaman yang sangat serius bagi keberkelanjutan demokrasi Indonesia. Dampaknya tidak hanya berlaku pada saat ini juga, melainkan berdampak kepada keberlanjutan demokrasi Indonesia di generasi mendatang. Maka dari itu, semua pihak yang terikat dengan ikatan demokrasi Indonesia harus bertekad dan berkomitmen untuk menjaga dan mencegah terjadinya praktik kecurangan dalam pemilu, dan terus menjaga integritas demokrasi Indonesia agar demokrasi Indonesia tidak jatuh di tangan pihak yang salah dan tidak diubah sesuka hati demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan harus tetap dipegang erat oleh rakyat. Maka channel ini kedepannya bertujuan untuk menyoroti bahwa praktik kecurangan dalam pemilu benar adanya dan pengaruhnya terhadap demokrasi Indonesia sangatlah buruk, serta dapat menyadarkan masyarakat terkait lumrahnya praktik kecurangan dalam pemilu, agar nantinya dapat mengembalikan arti demokrasi sebenarnya kepada rakyat. Channel ini akan membongkar dan mengungkap tuntas berbagai macam kecurangan yang terjadi dalam ajang pemilu 2024 beserta dampaknya terhadap demokrasi Indonesia. Mungkin sampai sini saja video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.